Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas dua koin dari project layer 1 ya. Jadi lumayan banyak yang minta dibahas koin ini, yaitu pertama Phantom, yang kedua kita juga akan membahas untuk Kaspa. Gimana kira-kira update dua project ini? Apakah masih menarik? Apakah akan bullish juga ketika pasar mulai melonjak nanti? Kita akan coba untuk ulas. Sebelumnya di sini mau aku informasikan dulu bagi teman-teman yang punya Exchange Gate.io. Silakan untuk klaim airdrop ya. Ada airdrop Plena Finance yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Andai kata teman-teman punya Exchange Gate.io dan juga hold GT token di wallet kalian. Tinggal masuk ke bagian ini, cari yang startup, nanti akan masuk ke halaman yang ini. Teman-teman tinggal claim all atau claim semua airdropnya, nanti akan langsung masuk ke wallet kalian. Kalau teman-teman pengen untuk mendapatkan hadiah lebih, masuk ke menu startup mining. Di sini ada beberapa token yang bisa teman-teman staking. Ada ZRC, ada Aleo, ada Gopher, dan lain sebagainya. Itu caranya gimana buat staking? Teman-teman udah punya GT token, tinggal di stake aja berapa jumlah GT token yang kalian punya, ya kan? Nanti di sini ada periode nih ending mining. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan reward lebih besar kalau teman-teman melakukan staking tersebut. Aku udah coba buat staking, APR-nya sekitar 8,3. Jadi lumayan banget. Kita gain cuan lewat staking saja, teman-teman. Jadi buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, silahkan cek link yang di description box. Oke, kita akan langsung mengulas untuk FTM, Phantom. Koin lama ya, mungkin teman-teman ada yang memang sudah sempat beli, sudah cukup lama di hold, dan ya gimana kabarnya Phantom hari ini? Perkembangan projectnya saat ini ya sedang mencoba untuk migrasi token itu. Jadi kabar terbaru dari Phantom, rencananya Phantom akan berganti menjadi Sonic. Jadi project Phantom akan ganti jadi Sonic, tokennya pun kedepannya akan migrasi menjadi token S, satu huruf doang, S teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah token baru yang nantinya akan 1:1 dengan Phantom. Kabarnya sih ini diakibatkan karena ada pergantian pemimpin di belakang layar. Artinya adalah ada investor besar yang melihat bahwa Phantom ini harus rebranding untuk memperbaiki apa namanya? Ya, memperbaiki bisa dibilang pandangan dari umum terhadap project Phantom. Gitu. Jadi Phantom sendiri menggunakan protokol Directed Acyclic Graph atau DAG. Ini sama persis seperti miliknya Kaspa ya. Jadi secara konsensus mirip, tapi dia ini pakai proof of stake. Kalau Kaspa dia proof of work ya, proof of mining, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan Phantom saat ini bisa dibilang masih survive. Ya, proyeknya masih tetap bertahan sampai sekarang, banyak kegiatan juga yang mereka lakukan. Nah, ini dia beritanya, rasionya nanti akan 1:1, jadi jangan khawatir kalau teman-teman punya token Phantom, kalian nggak perlu ngapa-ngapain dalam proses migrasi ini, cukup duduk manis saja. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses migrasinya, sementara ini belum dilakukan. Ya, kedepannya mereka akan lebih mengoptimalkan proyek-proyek yang berbasis DeFi, NFT, gaming yang ada pada ekosistem dari Phantom. Tuh, mereka juga sudah bekerja sama dengan beberapa penyedia layanan bridging kayak Wormhole, Layer Zero, dan juga Squid. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah akses. Nah, Phantom melihat ada peluang sebenarnya untuk masuk ke beberapa blockchain lain atau masuk ke beberapa ekosistem blockchain lain. Selain mereka memang sudah kompatibel dengan Solana dan juga Ethereum, mereka kedepannya akan ekspansi juga ke beberapa lapisan blockchain lain atau jaringan blockchain lain, gunanya untuk memperbesar fungsi dari Phantom. Seperti kemarin kalau nggak salah sama Cardano ya. Aku nggak tahu itu udah selesai atau belum. Itu kalau kita lihat dari beberapa berita, mereka juga sepertinya membuka diri untuk meme token ya, running di jaringan layer 1 dari Sonic kedepannya setelah migrasi selesai. Jadi ini ada upaya nih untuk menggait animo dari banyak sekali pencinta altcoin, khususnya meme token yang memang sangat-sangat hype.
Justru blockchain-blockchain baru yang baru muncul lebih cepet ya, lebih gercep ya sama meme token. Sebut saja kayak Solana, kemudian juga ada Sui yang baru-baru ini rame. Kemudian Ton juga tuh banyak sekali ada meme token di sana. Dan ya Sonic sepertinya nggak boleh ketinggalan dengan hype dari meme token tersebut. Oke, ini beberapa berita lama, teman-teman. Phantom udah gandeng ya Google Cloud untuk bekerja sama dengan mereka mengintegrasikan beberapa fitur terutama infrastruktur dan juga AI. Selain itu, Phantom juga baru saja merilis mereka punya light paper baru untuk mendukung project Sonic yang kedepannya akan dilakukan peluncuran tokennya. Tuh. Jadi ini light paper baru, aku baru baca sekilas aja. Tapi pada intinya adalah token Phantom itu akan nanti dimigrasikan 1:1. Jadi tidak akan ada perubahan. Kalau kita perhatikan dari posisinya saat ini, maksimum supply dari Phantom itu kan ada di 3,17 billion atau miliar ya. Jadi 3,17 miliar. Sementara yang beredar baru sekitar 2,8 miliar token. Nah, itu semuanya akan kembali lagi seperti semula. Artinya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Kalau kita perhatikan juga dari bagian token unlock, sebenarnya ini masih sama-sama aja. Ya, justru akan ada penambahan block reward bagi mereka yang staking Phantom dan menjadi validator dari platformnya. Jadi bisa dibilang token dari FTM ya atau nanti jadinya Sonic itu jumlahnya akan terus bertambah ya. Jadi supply-nya akan meningkat, otomatis ya ada inflasi. Cuman inflasinya ini disebabkan karena memang jumlah validator mereka gitu. Jadi tidak akan ada unlock untuk developer awal atau investor awal, sehingga harusnya sih harga Phantom akan cenderung lebih stabil untuk kedepannya. Kemudian ada beberapa hal juga dari light paper yang terbaru terkait dengan business case dan juga kemana proyek ini akan dibawa. Mereka akan melakukan beberapa pembaruan, khususnya dari Sonic Lab Innovator Fund. Mereka butuh dana. Ya, butuh dana untuk mengembangkan beberapa proyek yang akan mereka bangun ke depannya. Nah, sementara ini kan Phantom sedang berfokus tuh sama DeFi, gaming, kemudian juga NFT. Kedepannya mereka akan memperluas akses mereka ke beberapa jaringan seperti real world asset, bridge integration, custodial solution, kemudian institutional adoption, mungkin juga ada peningkatan wallet dan juga strategic pengembangan Web2 partnership mereka. Tuh, jadi akan ada peningkatan partnership. Kemungkinan akan ada koneksi ke Chainlink, ya, Dune Analytic, terus juga ada Safe, Bit Network, Achelmy Pay, dan juga beberapa proyek yang lain. Ada pula planning mereka untuk membagikan airdrop berupa S token sebagai intensif untuk developer-developer yang akan mengembangkan proyek dari Sony Chain ke depannya. Jadi untuk awal, mereka sepertinya akan ngasih sedikit stimulus. Ini harus di-note, hati-hati ada kemungkinan inflasi. Nah, meskipun mereka membagikan intensif, juga ada airdrop ya yang akan dibagikan kepada komunitas. Namun mereka juga menyiapkan mekanisme burning, teman-teman. Selain itu, untuk monetisasi, ini juga mereka akan optimalkan semaksimal mungkin. Fee transaksi dari Phantom masih bakalan tetap sama murahnya. Bahkan untuk setiap transaksi yang dilakukan itu akan ada mekanisme burning mereka sendiri, ya. Jadi rencana mereka itu akan menargetkan token dari Sonic di-burning sampai 50% ke depannya untuk setiap transaksi yang dilakukan di jaringan dari Phantom. 50%-nya akan di-burning. Otomatis kalau semakin banyak yang menggunakan jaringan ini, maka ada potensial nih jumlah token yang beredarnya akan semakin lama semakin berkurang. Seperti itu. Kalau kita lihat juga dari burning skenario, itu yang pertama ya, tadi lewat fee yang akan didapat dari transaksi, 50%-nya akan di-burning. Kemudian juga ada average target cost. Untuk biaya per transaksinya diharapkan adalah di 0,01 dolar. Jadi bisa dibilang sangat-sangat murah untuk transaksi di Phantom. Paling 1.500 rupiah ya kalau harga dolar 15.000, transaksinya cuma 0,01 ya berarti kisaran
itu sih, 1.500 rupiah nggak sih? Bener. Ya itulah teman-teman. Jadi itu good point untuk Phantom ya, dia pengen menyediakan transaksi yang semurah mungkin. Kemudian untuk network capability, mereka juga akan menyiapkan nih apa namanya kapasitas ya, kapasitas dari transaksinya itu sampai 900 juta transaksian per day-nya, sangat-sangat besar, teman-teman. Kemudian project ini akan mensupport banyak sekali aspek seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Itu. Kemudian juga ada mekanisme terkait dengan Sonic Liquid Staking Token. Nah, ini mereka sepertinya akan mengurangi reward staking mereka ya, guna untuk mengurangi jumlah token yang inflasi ke depannya. Itu ada beberapa lagi pembahasan, kayaknya terlalu panjang kalau kita bahas, tapi ya ini merupakan sebuah program yang akan mereka lakukan. Mungkin di awal-awal saya rasa bakalan ada kayak penambahan jumlah supply. Ya, disebabkan mereka mencoba untuk memberikan intensif untuk para validator awal di project Sonic ke depannya. Jadi ya siap-siap aja, teman. Oke, lalu gimana impact-nya terhadap harga dari token Phantom? Kalau saya sih melihat harga dari Phantom pelan-pelan udah mulai bagus. Ya, strukturnya udah mulai mengindikasikan tren yang lumayan baik. Sebelumnya kalau kita perhatikan dari pergerakan Phantom, ini dia sempat ada pergerakan sideways sejak 2022 ya, di bulan September sampai dengan di Oktober. Setahun sideways. Ini kita lihat di time frame weekly, dia sideways, breakout. Target kita adalah di 1,7 dolar tapi nggak tercapai. Kemarin cuma mentok sampai 1,1 dolar, pergerakan Phantom sudah koreksi dan pergerakan saat ini strukturnya lumayan bagus. Kita punya indikasi bagus pertama ini di mana terbentuk yang namanya higher high yang baru. Ya, higher high yang baru dengan lower high yang baru. Artinya structure market udah mulai mengarah kepada tren kenaikan. Ditunjang juga dengan posisi Bitcoin yang cenderung stabil serta BTC dominance yang pelan-pelan mengindikasikan indikasi untuk koreksi. Saya rasa Phantom akan punya momentum yang bagus. All time high-nya dia nggak terlalu tinggi, cuma sampai di 3 dolaran something. Jadi ekspektasinya sih ini bakalan menjadi momentum yang bagus untuk Phantom bisa melanjutkan tren rally. Sedikit juga aku coba untuk lihat ya pergerakan dari Phantom ini secara jangka waktu panjang. Dia ada kecenderungan membentuk inverse head and shoulders, teman-teman. Ini kita consider ya sebagai sebuah apa namanya left shoulders. Ini headnya, kemudian ini adalah right shoulders. Baik, maka kita butuh beberapa konfirmasi penting. Andai kata kalau ini memang terkonfirmasi sebagai pola inverse head and shoulders untuk si Phantom. Teman-teman bisa targetkan area terdekat kita adalah resistance kisaran 1,6 dolar. Ya, andai kata bisa ditembus di breakout, biasanya kita ambil target dari sini ke sini. Ini kita bisa pindahkan ke sini sebagai target profit kita, maka akan ada probability untuk Phantom bisa rally sampai 8,3 dolar secara jangka menengah. Itu. Jadi ingat ini kita lihat di time frame weekly. Jadi scope-nya agak panjang. Jangan terlalu FOMO juga ya jangka pendek ya. Kalau kita perhatikan sih pergerakan dari Phantom overall masih cukup bagus. Memang belum terlalu ada banyak aktivitas, tapi sejak November ini tanggal 8 kemarin sampai saat ini volume perdagangan Phantom lumayan naik loh. Terus volume smart money-nya juga lumayan meningkat kalau kita perhatikan dari pergerakan Phantom di time frame daily. Paling dari aku pribadi sabar-sabar aja kalau teman-teman punya token Phantom. Memang naiknya agak lambat ya, tapi ya perlu untuk kita perhatikan pergerakan selanjutnya. Next movement sih dia berpotensi untuk rally. Paling untuk level target terdekat ya atau jarak terdekat yang bisa dicapai itu kisaran 1,16 dolar. Saat ini masih di 0,9. Jadi masih ada peluang nih untuk mengalami trend rally. Andai kata dia bisa naik lebih tinggi lagi, 1,6 bakalan menjadi resistance yang sangat-sangat penting untuk pola Phantom ke depan. Jadi apakah dia bakalan lanjut bullish atau tidak, kita serahkan kembali kepada market. Tapi kalau poin saya lumayan bagus untuk Phantom secara teknikal. Cuman ya ini kita butuh realisasi dari projectnya dari sudut pandang fundamentalnya juga.
Oke, next kita akan bahas si Kaspa ya. Hari ini Kaspa diperdagangkan di kisaran level Rp2.400, di mana pergerakan dari Kaspa overall selama selama bulan ini nggak terlalu perform well menurut saya. Memang dia sudah naik sekitar 33%, tapi dari structure teknikalnya yang kita perhatikan ini agak kayak ada pelemahan momentum, teman-teman. Tapi kita lihat dulu gimana Kaspa dari sudut pandang mereka punya fundamental, oke. Jadi Kaspa juga punya kemiripan sama Phantom. Dia menggunakan DAG ya, teman-teman. Salah satu faktor yang menyebabkan kecepatan dari transaksi token-token yang menggunakan Directed Acyclic Graph atau DAG ini sangat-sangat cepat. Jadi kalau kalian perhatikan di Explorer Kaspa, ini kita bisa melihat jumlah transaksi yang terjadi setiap detiknya di Kaspa sangat-sangat cepat dan sangat-sangat masif, sangat-sangat banyak, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa user dari Kaspa sendiri sangat-sangat besar ya. Tuh. Berita terbaru ada Kaspa Ambassador ya, kabarnya ini sedang melakukan developing untuk Metaverse. Ini adalah rekaman videonya terkait dengan Metaverse yang dibangun teman-teman di Kaspa. Wah, ini kayaknya mencoba kembali untuk menghidupkan ya isu ataupun sentimen tentang Metaverse. Oke, itu dari Kaspa. Kemudian yang lain mereka baru saja menyelesaikan upgrade ya. Ini adalah upgrade hard fork yang mereka lakukan. Kabarnya sih untuk meningkatkan flexibility dan juga functional Kaspa scripting language. Jadi bahasa pemrograman Kaspa yang baru. Tuh, mereka juga meluncurkan Cascado roadmap untuk Kaspa dengan kecepatan sampai 10 bps, teman-teman. Gitu, jadi ini adalah peningkatan yang dilakukan oleh Kaspa. Peningkatannya menurut saya ini bakalan bisa menjadi salah satu berita bagus, teman-teman, atas peningkatan tersebut. Dari adopsi, Kaspa dikabarkan sudah mulai di-mining oleh Marathon Digital. Marathon Digital ini adalah perusahaan mining yang sudah listing ya di bursa saham Amerika Serikat. Marathon Digital kemarin dikabarkan meluncurkan proposal untuk peluncuran obligasi corporate ya guna untuk mengakuisisi Bitcoin lebih banyak lagi. Nah itu berita sebelumnya Kaspa juga dilirik ya oleh Marathon Digital untuk di-mining. Ya, karena si Kaspa ini menggunakan mekanisme yang lama yaitu proof of work. Bayangin semua project saat ini menggunakan proof of stake, tapi masih ada project yang menggunakan proof of work dan so far masih tetap survive. Gitu. Dengan dia diinvest ya secara tidak langsung sih sebenarnya, diinvest oleh Marathon Digital, ini bisa menjadi salah satu indikasi bagus ya untuk Kaspa. Artinya dia sudah di-research, sudah dipahami, sudah dipelajari projectnya, sehingga ada perusahaan besar nih yang mau untuk melakukan akuisisi terhadap mining dari Kaspa ini. Kemudian Grayscale juga baru saja membocorkan 35 daftar kandidat altcoin yang akan diinvestasikan oleh mereka. Ya, dan Kaspa masuk dalam list nomor 1, teman-teman. Ini dibawa dari Aptos, Arbitrum, Celestia, Telo, Core, kemudian Cosmos dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang project dari Kaspa ini lumayan mencuri banyak perhatian, khususnya bagi trader-trader besar ataupun juga hedge fund. Sekelas hedge fund pun juga tertarik sama project ini. Memang kita sudah cukup lama ya bilang Kaspa, kita sudah pernah bahas Kaspa setahun lalu, teman-teman, dan setelah itu harganya booming ya. Dan sampai sekarang menurut saya masih akan tetap relevan hal tersebut. Untuk supply maksimum dari Kaspa itu ada di 28 miliar koin kas, sementara supply yang beredar adalah di 25,22. Artinya 87,88% token Kaspa sudah listing, sudah dirilis. Harusnya tinggal sisanya aja yang masih bisa di-mining. Jadi ekspektasi saya sih makin apa namanya? Makin deflasi lah. Itu semakin sulit untuk di-create token yang baru. Kaspa nggak ada unlock token ya, karena mereka menggunakan konsensus proof of stake. Sebenarnya untuk price action
dengan project-project consensus proof of stake itu bakalan lebih stabil. Nah, kita bahas seperti apa pergerakan dari Kaspa. Ini yang aku cukup perhatikan ya, karena pergerakan Kaspa ini udah bullish sangat tinggi sebenarnya sejak 2022 lalu. 2022 ini kalau nggak salah altcoin belum ada yang rally, hanya Bitcoin aja yang sentuh bottom ya. Kaspa waktu itu cuma diperdagangkan di kisaran area 0,0018. Dia udah rally sangat tinggi bahkan sekarang ke 0,15 dolar. Secara pergerakan saat ini, saya sendiri masih belum yakin Kaspa akan powerful untuk rally. Kenapa demikian? Pertimbangannya adalah saat ini Kaspa sedang bergerak dalam sebuah pattern yaitu ascending channel. Ya, ini adalah channel, dia bergerak naik, teman-teman. Cuman di sini aku melihat ada semacam tekanan jual yang terjadi waktu itu. Jadi kita bisa consider Kaspa ini fake out di sini. Terus dia balik lagi masuk ke ascending channelnya. Dan volume yang terjadi ketika Kaspa ke sana itu sangat tinggi. Ini berarti ada jumlah tingkat transaksi yang sangat-sangat besar. Akan tetapi kalau kita melihat dari pergerakan smart money, justru smart money-nya di sini turun, guys. Ya, ini mengindikasikan bahwa yang bermain di Kaspa saat ini mungkin bukan para big fund lagi. Ya, kemungkinan Kaspa udah mulai ada pelemahan nih karena dari posisi smart money-nya masih turun. Cuman ini saya bilang masih kemungkinan. Saya sendiri belum terlalu confident dengan melihat pergerakan Kaspa untuk kedepannya seperti apa. Tapi ya kita bisa melihat di sini ada satu indikasi kalau Kaspa ini akan kemungkinan masuk ke periode yang cenderung sideways atau mungkin cenderung korektif. Seperti itu. Jika kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, pergerakan dari Kaspa seringkali volatile, teman-teman. Sementara ini pergerakannya memang masih sangat-sangat volatile dan juga masih sedang menunggu momentum yang ada pada pasar. Itu kalau dari saya sih melihat pergerakan yang seperti ini kayak lebih stay safe aja sih, teman-teman. Paling kalau teman-teman memang pengen akumulasi, coba cari level-level yang lumayan menarik. Ya, kalau dari saya sendiri melihat posisi saat ini, level yang bisa dipertimbangkan itu adalah di kisaran sini. Ya, di 0,096 sebagai area level support untuk si Kaspa. Andai kata dia koreksi ke area tersebut, teman-teman boleh pertimbangkan. Tapi kalau di harga sekarang ini cukup riskan. Karena kita belum pasti nih Kaspa akan membuat tren kenaikan yang seperti ini. Belum pasti ya. Bisa jadi dia ke-reject di sini. Nah, saya takutnya itu sih. Kalau dia ke-reject di level ini, andai kata pergerakan Kaspa seperti ini, maka kita bisa lihat ini sebagai sebuah higher low. Ya, higher low. Itu berarti trennya dari uptrend cenderung malah turun, koreksi. Karena balik lagi teman-teman yang namanya pola ascending channel itu seringkali dia breakdown ke bawah. Kalau itu terjadi ya maka bisa jadi nih si Kaspa justru malah melewatkan fase bullish-nya karena harus korektif dulu. Jadi ini adalah pergerakan yang aku sedikit antisipasi. Jadi kalau teman-teman memang melihat Kaspa posisinya saat ini menarik ya silakan aja. Tapi ini kan perspektif saya ya. Bisa aja saya salah teman-teman. Cuma kalau saya perhatikan dari pergerakannya ya harus hati-hati sudah harus berhati-hati sih dalam posisi seperti ini. Jadi kalau dia koreksi perhatikan di 0,09 dolar. Kalau dia dapat rejection di sana, volumenya bagus atau andai kata si Kaspa ini mulai mantul dari area tersebut, bisa jadi tren arahnya masih akan cenderung rally. Cuman ini untuk jangka pendek saya rasa belum terlalu yakin. Itu aja sih teman-teman. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Untuk Kaspa, aku pribadi pengen pantau dulu ke depannya ya. Semoga dia nggak breakdown dari level ini, karena kalau iya, maka kecurigaan saya benar. Tapi kalau andai kata pergerakan Kaspa justru malah rally, bisa naik nih, misalkan sampai 0,24, ya udah berarti trennya ini masih bisa berlanjut untuk bullish. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Kita ada komunitas di Telegram, ya buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini.
Jadi sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.